Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali untuk belajar matematika bersama Ibu. Kali ini Ibu akan membahas materi yang belum kalian tamatkan untuk persiapan kita menghadapi PAS ya, Nak ya. Nah, materi kita yang akan kita lanjutkan itu tinggal 2, yakni materi terakhir pada bab 2 himpunan mengenai masalah himpunan dalam kehidupan sehari-hari, dan nanti yang terakhir tentang bentuk aljabar, mengenai unsur, jenis, dan jumlah dari suku aljabar. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Ini contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari ya. Biasanya kita hanya menggunakan himpunan itu dalam bentuk mendaftar anggotanya, tapi kalau ini dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya, dalam satu kelas itu terdapat 48 siswa. Mereka memilih 2 jenis olahraga yang mereka gemari. Ternyata 29 siswa gemar basket, 27 gemar voli, dan 6 orang tidak suka keduanya. Artinya tidak suka basket, tidak suka voli gitu. Nah, perintahnya kita diminta untuk menggambar diagram Venn dan menentukan banyak siswa yang gemar bermain basket dan voli. Sedangkan kita diminta untuk yang gemar keduanya ada enggak gitu, berapa orang ya. Kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal kita tulis dulu. Jumlah seluruh siswa itu ada 48. Simbolnya ingat ya, untuk jumlah seluruh atau semesta S besar. N ini menandakan jumlah. Jumlah gemar basket NA. Di sini Ibu misalkan basket sebagai A dan voli sebagai B. Dan jumlah untuk yang gemar voli ada 27 siswa itu sebagai NB. Dan yang tidak gemar keduanya sebanyak 6 siswa. Nah, kalian lihat sendiri. Untuk ilustrasinya sendiri seperti ini. Ya. Ini A, himpunan A, ini himpunan B. Artinya yang biru ini adalah yang menyukai basket. Anggap dalam suatu ruangan yang berwarna biru untuk anak yang suka basket. Ruangan yang berwarna pink untuk anak yang suka voli. Nah, ternyata ada yang berada di tengah-tengah ruangan tersebut. Perpaduan antara biru dan pink, atau bisa disebutkan A iris B atau irisannya, atau yang menyukai keduanya itu kita taruh di tengah-tengah. Yang kuning ini apa? Yang kuning ini untuk yang tidak suka keduanya, tidak suka basket, tidak suka voli, maka kita taruh di luar ya, boleh di bawah, di atas, asal jangan berada pada lingkaran. Ya, kita lihat dulu. Untuk mencari rumusnya sendiri, ya, untuk mencari sebelum membuat diagram Venn-nya, kita harus tahu dulu yang jumlah yang gemar keduanya. Rumusnya apa? NA atau jumlah basket ditambah NB jumlah voli dikurang 48 ini apa? Jumlah semesta atau jumlah seluruh siswa dikurang yang tidak suka keduanya, atau kita misalkan dengan NX. Yang jadi yang tidak suka keduanya kita misalkan dengan NX, maka kita kurangkan A iris B atau A yang gemar keduanya sama dengan 29 tambah 27 dikurang hasil dari 48 kurang 6, dan hasilnya sama dengan 14 orang. Artinya dari 48 siswa ini ada 14 anak yang menyukai basket sekaligus menyukai bola voli. Oke. Rumus untuk mencari jumlah semuanya.
jumlah anggota A saja ditambah jumlah B saja, ini ada kata kuncinya ya, saja ya. Jumlah B saja ditambah jumlah yang suka keduanya ditambah jumlah yang tidak suka keduanya. Oke, yang A saja tambah B saja, jumlah yang suka keduanya tambah yang tidak suka keduanya. Itulah banyak atau jumlah dari NS-nya atau himpunan semesta atau jumlah seluruh siswa. Nih, coba kalian lihat, kok ada 15 dan 13 ya? Dari soal kita tahu hanya 48 jumlah semua, 29 basket, 27 voli, dan 6 orang yang nggak suka keduanya. Ternyata karena 29 orang total seluruh basket, sedangkan yang berada di tengah ini adalah 14, sisanya berapa? Ada 15. Artinya untuk yang menyukai basket saja 15 ya, yang basket saja. Yang 29 ini apa Bu? 29 ini dia menyukai basket, tapi di antara 29 itu juga menyukai voli ya. Sedangkan untuk yang 27 untuk voli saja, 27 total semua untuk voli, tapi sebagian dari 27 itu ternyata juga menyukai basket. Nah, untuk menggambarnya tersebut, kita harus tahu berapa yang menyukai basket saja, jumlah dari keduanya, untuk voli saja, dan yang tidak suka keduanya kita taruh di luar. Ya. Jadi, kalau untuk basket, yang menyukai basket 29. Kalau untuk basket saja 29 dikurang yang suka keduanya, kurang 14 sama dengan 15. Untuk voli saja, berarti kenapa kita mencari voli saja? Agar kita bisa ya nih ya, agar kita bisa mencari yang mengisi yang ini, bagian voli saja. Kenapa kita harus kurangkan dengan 14? Supaya kita bisa mencari yang basket saja. Caranya dengan 29 kurang 14, 27 kurang 14. Untuk buktinya, coba kita jumlahkan 15 tambah 14 tambah 13 tambah 6. Oke, jumlah totalnya sama dengan 48. 15 ini apa? Yang menyukai basket saja, ditambah yang menyukai keduanya, ditambah yang menyukai voli, dan ditambah yang tidak suka keduanya. Oke. Jadi ketika nanti ada gambar diagram Venn, kalau ditanya berapa orang yang menyukai keduanya, jawabnya 14. Berapa orang yang menyukai basket saja, jawabannya 15. Tapi kalau ditanya berapa orang menyukai basket tanpa kata saja, artinya 29. Tapi kalau yang basket saja 15. Berapa orang menyukai voli? 27, dan yang menyukai voli saja 13. Berapa orang yang tidak menyukai keduanya? Ada 6. Kenapa kita taruh di luar? Dia tidak suka keduanya, artinya dia tidak boleh bersinggungan atau berada pada kedua lingkaran. Oke. Jadi ingat ya, yang di tengah ini yang keduanya, ini basket saja, ini yang voli saja. Nah, untuk bentuk aljabar, untuk bab 3 ini termasuk bab 3, kita hanya membahas atau mempelajari materi tentang unsur-unsur aljabar, menentukan banyak suku dan jenis-jenis suku. Oke, untuk aljabar ini seperti ini. Nah, ada angka, ada huruf. Ingat, angka di depan, huruf di belakang. Angkanya boleh ada positif dan negatif. Oke, yang ada huruf dan angka seperti ini, ataupun ada angka saja, itu disebut dengan bentuk aljabar. Nah, contohnya 2A misalnya. Ini ada 2A. 2, di mana angka 2 tersebut adalah sebuah koefisien, dan A
Huruf di samping 2 ini disebut variabel. Variabel ini berupa huruf dan koefisien berupa angka. Oke, contoh ini 2x tambah 3 tambah 4z kurang 3. Ya. Variabelnya berapa? Ini y nih ya. Ini ada y di sini. 2x sama 3y tambah 4z kurang 3. Koefisiennya yang mana? Koefisien itu adalah angka yang berada di depan huruf. Ya. Di depan x angka apa? Angka 2. Di depan y ada angka 3. Di depan z ada 4. Variabel yang mana? Yang hurufnya. Kalau tadi koefisien kita ambil yang angkanya, sedangkan variabel adalah yang hurufnya. Konstanta mana? Konstanta itu yang enggak ada angka berdiri sendiri tanpa huruf, itu disebut dengan konstanta. Ya, anggap aja dia konstanta ini adalah angka yang jomblo, tidak ada pasangannya berupa variabel atau huruf. Oke. Jadi pengertian bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk yang memiliki koefisien, ada variabel, ada konstanta. Ibu ulangi lagi, koefisien berupa angka, variabel berupa huruf. Sedangkan konstanta hanya angka saja tanpa ditemani oleh variabel. Menentukan banyak suku ini paling mudah. Ya, contoh. Ini ya. Ini gambarnya ada yang ketukar. Jadi kita fokus ke sini saja. Contoh ini ada bentuk aljabar 2x sama 3. Ini ada berapa sukunya? Kita tinggal hitung. 1, 2. Positif ini milik 3. Berarti ini ada 2 suku. Kalau yang ini ada ini 1, 4A. Positif 4A. Min 4B. Dan min 7. Ada berapa suku? Ada 3 suku. Jadi untuk 2 suku yang ini, 3 suku yang ini, kalian tinggal menghitung sukunya. Suku itu bisa kita katakan sebagai penyusun suatu bentuk aljabar. Ya, sebuah koefisien, variabel, konstanta disusun, kita tinggal menghitung. Oke. Nah, yang terakhir, menentukan suku sejenis dan tidak sejenis. Gimana cara menentukannya? Nah, di sini ada katanya syaratnya adalah memiliki pangkat dan variabel yang sama. Variabel ini apa tadi? Variabel ini adalah huruf. Oke, huruf. Payah nulis di sini ya, nak ya. Oke. Variabel ini huruf, pangkat sama huruf sama. Contoh sejenis. Oh, ini sama-sama X, berarti sejenis. Pangkat sama pangkat 1. Ini juga sama-sama X, pangkat 2 semuanya. Nah, ini tidak sejenis. Kenapa? Sama-sama XY, variabelnya sama tapi bedanya di pangkat. Untuk 4xy, x-nya pangkat 1, sedangkan ini x-nya pangkat 2, dan ini x-nya pangkat 3. Ingat, syarat untuk sejenis pangkat harus sama, variabel juga harus sama. Sedangkan ini y-nya pangkat 2, nih y-nya pangkat 1, berarti ini tidak sejenis. Ya, ini contoh yang sejenis lagi nih. 6xy kuadrat z, 5xy kuadrat z, ini 6xy kuadrat z. Yang sama apa? Sama x, y, z, dan sama-sama untuk y berpangkat 2 semuanya. Nih, perhatikan y-nya berpangkat 2 semuanya. X-nya dan z berpangkat 1 semuanya. Yang boleh berbeda itu hanya koefisien. Koefisien atau angka di depan ini boleh, sembarang pun angka boleh. Yang harus sejenis atau harus sama itu adalah variabel dan pangkat. Oke, kenapa ini tidak sejenis? Lihat dari variabelnya. Si 4 variabelnya XY, si 5 AB, sedangkan si 6 variabelnya CD.
tidak sejenis. Sejenis itu kalau variabelnya atau huruf-huruf penyusunnya sama. Pangkat juga harus sama. Kalau X pangkat 1 diisi A, diisi B, atau di bentuk aljabar lainnya, maka X-nya harus pangkat 1 juga. Nggak boleh beda ya. Ini keterangan kenapa dia sejenis, kenapa dia tidak sejenis. Kalian bisa baca. Untuk pas kita, Ibu telah kumpulkan kisi-kisinya. Silakan kalian tulis, kalian catat, kalian pahami. Untuk kisi-kisi di sini Ibu siapkan ada 16 kisi-kisi dari pelajaran bab 1, bab 2 hingga bab 3 sampai yang ini saja ya. Untuk bab 3 yang ini. Ini bab 3, himpunan bab 2, ini bab 3 ya. Nih, untuk aljabar banyak suku dan suku yang tidak sejenis saja. Cukup besitu saja. Untuk materi selanjutnya tentang aljabar mungkin kita akan lanjutkan pada semester depan. Oke, untuk persiapkan diri tolong lihat jadwalnya, yakni kalau untuk MTK pada hari Kamis, dan jenis soal kita adalah pilihan ganda sebanyak 25 soal. Dan kita mengikuti ujian secara daring, WhatsApp ataupun Google Classroom. Yang tidak memiliki HP atau ada kendala dengan jaringan boleh ke sekolah mengerjakan soal di sekolah dan harus minta izin dengan wali kelas masing-masing. Oke, sekian dulu persiapan kita melalui video. Semoga kalian bisa memahami. Ingat, pahami semua latihan telah diberikan, pahami setiap ujian atau soal-soal PTS yang telah Ibu berikan. Beberapa dari soal tersebut ada yang Ibu sesuaikan untuk soal pas. Silakan kalian lihat lagi di Classroom soal-soal PTS atau soal ulangan dan bahas-bahas soal tersebut. Dan juga soal yang ada pada buku paket kalian. Karena untuk soal pas sendiri Ibu ambil dari beberapa tempat. Oke, sekian untuk penjelasan Ibu pada kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Ingat, untuk materinya Ibu harapkan kalian bisa tulis di buku catatannya anak ya. Tulis buku catatannya rapi, pelajari dengan baik. Semoga insya Allah dan semoga kalian sukses ya. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.